Aku selalu percaya, kerja keras akan melindungi segalanya, termasuk rumah tangga. Pagi itu, matahari masuk lewat jendela setinggi langit-langit rumah kami. Lantai marmer mengilap, aroma kopi mahal, dan suara langkah kaki asisten rumah tangga yang teratur. Dari luar, hidupku terlihat sempurna. Aku, Kalista, perempuan yang membangun kerajaan bisnis logistik dan properti dari bawah. Semua orang memanggilku sukses, tapi tidak ada yang tahu, rumah sebesar ini sering terasa kosong. Aku menatap Dion yang sedang duduk santai di meja makan. Jam tangannya mahal, bajunya rapi, ponselnya tidak pernah jauh dari genggaman. Ia tersenyum, tapi matanya tidak benar-benar ada di hadapanku. Elara, nanti sekolah pakai mobil yang mana? Tanyaku pelan. Pakai yang biasa saja, jawabnya cepat, tanpa menoleh. Jarinya sibuk mengetik. Aku mengangguk. Seharusnya biasa, tapi entah kenapa, Ada rasa one, Dion belakangan sering seperti ini. Hadir secara fisik, tapi pikirannya entah di mana. Aku naik ke lantai 2, membangunkan anak-anakku. Elara sudah berpakaian rapi. Seperti selalu, ia menatapku dengan mata yang terlalu dewasa untuk anak 9 tahun. Papa pulang malam lagi? Tanyanya, lirih. Aku terdiam sesaat, lalu tersenyum. Papa kerja. Sayang, aku benci kebohongan kecil itu. Tapi aku belum siap, jujur. Bahkan pada diriku sendiri. Di kantor, rapat berjalan lancar. Angka-angka tumbuh, proyek baru siap ditandatangani. Ardi, manajer keuanganku, sempat menyelipkan catatan kecil di mejaku. Ada transaksi kartu perusahaan yang janggal. Nanti saya jelaskan. Dadaku mengeras. Kartu perusahaan itu, salah satunya aku pegang untuk keperluan keluarga. Untuk Dion, sore harinya, aku pulang lebih cepat. Ramasuni, Dion belum ada. Aku naik ke kamar, berniat mandi. Ponsel Dion tergeletak di atas meja. Layarnya menyala. Sebuah pesan masuk. Aku tidak berniat membuka. Sungguh, tapi nama pengirimnya membuat tanganku gemetar. Aku menarik napas panjang, meyakinkan diri ini pasti salah paham. Banyak orang punya rekan kerja bernama perempuan. Aku, pengusaha, aku paham dunia itu. Namun saat layar kembali menyala, hanya satu kalimat yang terbaca jelas. Kamu janji malam ini cuma buat aku. Keciku limas, aku duduk di tepi ranjang. Rumah megah ini tiba-tiba terasa sempit. Aku belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, satu hal pasti, ketika kepercayaan mulai retak, kemewahan tidak lagi berarti apa. Dan tanpa kusadari, episode terburuk dalam hidupku baru saja dimulai. Aku tidak langsung menanyai Dion malam itu. Aku memilih diam, menyimpan pesan itu ropet-ropet di kepalaku. Seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Dion pulang lewat tengah malam. Langkahnya pelan. Wajahnya terlihat lelah, tapi terlalu tenang. Aku pura-pura tidur. Dari celah mata yang hampir tertutup, aku melihatnya berganti pakaian, lalu duduk lama di tepi ranjang. Ia menghela napas. Seperti orang yang baru saja menyelesaikan sesuatu yang besar. Aku bangunin kamu ya, desiknya. Aku menggeleng pelan, berpura-pura mengigau. Dion akhirnya berbaring, membelakangiku. Jarak kami hanya beberapa senti, tapi terasa seperti dua dunia berbeda. Pagi berikutnya, rutinitas berjalan normal. Anak-anak sarapan, aku bersiap ke kantor. Dion pamit dengan senyum yang terlalu rapi. Ia mencium keningku. Lama sekali. Biasanya aku akan merasa hangat. Hari itu, aku justru kaku. Di kantor, Ardi akhirnya duduk di hadapanku. Ia membuka laptop, menampilkan grafik dan daftar transaksi. Bu Kalista, ini bukan kesalahan sistem. Katanya hati-hati. Ada penarikan besar. Berulang. Lokasinya, luar negeri. Aku menelan ludah. Jumlahnya, Ardi menyebutkan angka yang membuat kepalaku berdengung. Itu bukan uang belanja biasa. Itu uang yang cukup untuk membiayai hidup mewah seseorang selama berbulan-bulan. Nama merchantnya, Tony aku. Ardi ragu sejenak. Tempat hiburan dan situs permainan. Aku tidak langsung menjawab. Tanganku dingin. Dalam kepalaku, potongan-potongan kecil mulai menyatu. Along the route, ponsel yang tak pernah lepas. Nama Velia. Janji malam ini cuman buat aku. Sore itu, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di mobil, menatap gedung kantorku yang menjulang. Selama ini aku mengira rumah adalah tempat paling aman. Ternyata, justru di sanalah aku paling tidak siap diserang. Saat tiba di rumah, Dion sudah ada. Ia terlihat lebih ceria dari biasanya. Bahkan sempat bercanda dengan Aksa, mengangkatnya tinggi-tinggi. Elara memperhatikan dari jauh. Tatapannya singgah padaku, seolah ingin mengatakan sesuatu. Malam itu, Dion mendekat saat anak-anak tidur. Kita liburan? Yuk, katanya ringan. Kamu capek, terus kerja. Aku menatapnya, ingin sekali bertanya, liburan dengan siapa? Tapi yang keluar dari mulutku justru,
kemana? Film tahu. Aku atur. Aku mengangguk pelan. Dalam hatiku, aku tahu satu hal. Ini bukan ajakan. Ini pengalihan. Saat Dion tertidur, aku mengambil ponselku sendiri. Bukan ponselnya. Aku mencari nama itu. Velia. Media sosialnya terkunci. Tapi fotonya mudah ditemukan di tag orang lain. Wajah, senyum, percaya diri. Dunia melem, gelas, mahal. Aku menutup layar. Dadaku sesak. Tapi aku memaksa diri tetap tenang. Karena aku sadar sekarang, aku bukan sedang menghadapi masalah kecil. Aku sedang berdiri di awal kehancuran yang sengaja disembunyikan dariku. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kuabaikan. Bukan karena aku ingin mencurigai suamiku, tapi karena tubuhku sendiri seolah memaksaku untuk waspada. Dion semakin sering pulang larut. Alasannya selalu sama temu klien, urusan relasi. Kesempatan besar yang katanya bisa menguntungkan kami, ia selalu menyebut kata kami. Seolah semua ini dilakukan demi keluarga. Padahal aku tahu, selama ini akulah yang menanggung hampir segalanya. Suatu pagi, Elara mendekat saat aku sedang bersiap berangkat kerja. "Ma, Papa sering marah sama Mama." "Ya," tanyanya pelan. Pertanyaan itu menghantamku lebih keras dari apapun. "Kenapa kamu mikir gitu?" balasku, menahan getar di suara. Elara mengangkat bahu kecilnya. "Papa suka ngomel pas Mama nggak ada. Terus suka bilang, Mama terlalu sibuk." Aku memeluknya erat. Dalam pelukan itu, aku merasa bersalah. Bukan karena bekerja keras, tapi karena terlalu lama percaya semuanya baik-baik saja. Di kantor, aku mulai meminta laporan lebih detail. Ardi terlihat terkejut dengan perubahan sikapku. Tapi ia tidak bertanya. Ia hanya menyerahkan data. Dan semakin aku membaca, semakin jelas satu pola terbentuk. Transaksi selalu terjadi di jam-jam yang sama. Malam hari akhir pekan. Dan selalu setelah Dion berpamitan, dengan alasan yang terdengar masuk akal. Sore itu, aku memberanikan diri melakukan hal yang belum pernah kulakukan. Aku mengikuti Dion. Aku menjaga jarak. Mobilku berhenti di seberang sebuah gedung yang tampak biasa dari luar. Tidak ada papan mencolok, tapi mobil-mobil di depannya bukan mobil biasa. Aku mengenali beberapa mobil mahal, plat khusus. Dion masuk tanpa ragu. Aku duduk di dalam mobil, tanganku gemetar. Aku tidak turun. Aku tidak masuk. Aku hanya menunggu, mencoba mengatur napas. Saat Dion keluar 2 jam kemudian, ia tidak sendirian. Seorang perempuan berjalan di sampingnya. Rambutnya panjang, pakaiannya rapi, dan langkahnya penuh percaya diri. Aku tidak perlu melihat wajahnya dengan jelas. Aku tahu itu siapa. Ya, mereka tertawa. Dion terlihat berbeda, lebih hitam, seperti pria yang menemukan dunianya sendiri. Aku menyalakan mesin, pulang lebih dulu. Sepanjang jalan, pikiranku kosong. Tidak ada air mata, tidak ada amarah. Hanya satu kesadaran pahit yang akhirnya mengeras di dadaku. Aku sudah terlalu lama menjadi penyedia, bukan pasangan. Malam itu, Dion pulang seperti biasa. Mandi, makan, lalu duduk menonton televisi, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menatap punggungnya dari dapur. Aku sadar, jika aku bertanya sekarang, dia akan berbohong. Jika aku marah, dia akan memutarbalikkan keadaan. Jadi aku memilih diam, karena naluriku berteriak satu hal. Ini belum puncaknya, dan sesuatu yang jauh lebih gelap sedang menungguku untuk dibuka. Aku kira aku sudah siap. Ternyata tidak ada yang benar-benar siap melihat kebenaran tentang orang yang kita cintai. Hari itu dimulai biasa saja. Anak-anak berangkat sekolah. Dion pamit dengan senyum cepat, dan aku tenggelam dalam rapat sejak pagi. Tapi pikiranku tidak sepenuhnya di kantor. Bayangan Dion dan Velia berjalan berdampingan terus muncul. Seperti film yang diputar berulang tanpa bisa kuhentikan. Siang menjelang, Ardi mengetuk pintu ruang kerjaku. Wajahnya tegang. "Bu Kalista, saya perlu bicara." Sekarang, ia menutup pintu dan duduk di hadapanku. Laptopnya terbuka, menampilkan laporan yang lebih rinci dari sebelumnya. Tanganku refleks menggenggam ujung meja. "Ini lanjutan dari transaksi kemarin," katanya pelan. "Dan ada hal lain." Ia memutar layar ke arahku. Foto. Bukan foto Dion. Foto sebuah ruangan. Meja kaca, beberapa benda kecil di atasnya. Aku bukan orang awam. Aku tahu itu bukan barang sembarangan. "Ini dari mana?" tanyaku. Suaraku hampir tidak keluar. "Keamanan internal, salah satu properti kita," jawab Ardi. "Mereka melaporkan aktivitas mencurigakan di unit yang sering dipakai Pak Dion. Dunia seakan berhenti bergerak. Unit itu, apartemen kecil yang dulu kubelikan atas namanya. Katanya untuk istirahat kalau lembur," katanya. "Dan ini," lanjut Ardi, ragu-ragu, lalu menunjukkan satu file lagi. "Riwayat transfer, bukan lagi dari kartu perusahaan, tapi
dari rekening pribadiku, rekening yang hanya Dion dan aku yang punya akses. Jumlahnya besar. Terlalu besar untuk disebut kebetulan. Dadaku terasa sesak. Aku menutup mata, berusaha menahan gelombang emosi yang datang bertubi-tubi. Judi, barang terlarang, perempuan lain. Dan uang anak-anakku, aku menyuruh Ardi keluar. Aku butuh sendiri. Sore itu, aku pulang lebih awal. Rama sepi. Dion belum ada. Aku naik ke kamar, membuka laci tempat aku menyimpan dokumen lama. Di sana ada surat-surat, perjanjian, dan satu hal yang jarang kusentuh, kunci cadangan apartemen Dion. Tanganku gemetar saat memegangnya. Malamnya, Dion pulang dengan wajah cerah. Ia bahkan bersenandung kecil. "Kamu kenapa kelihatan capek?" tanyanya sambil membuka dasinya. Aku menatapnya lama. Wajah yang dulu membuatku yakin membangun hidup bersama, kini terasa asing. "Kamu habis dari mana?" tanyaku datar. "Ketemu relasi," jawabnya cepat. Terlalu cepat. Aku mengangguk, lalu berkata pelan, tapi tegas. "Dion, kamu masih ingat janji kamu waktu nikah?" Ia terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. "Kok tiba-tiba bahas begitu?" Aku menatapnya lurus. Aku tahu soal judi, aku tahu soal barang itu, dan aku tahu soal Velia. Wajahnya berubah, senyumnya runtuh. Mata Dion bergerak gelisah, mencari celah untuk berbohong. Tapi kali ini tidak ada ruang. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Dan di saat itulah, aku sadar pernikahanku bukan sedang goyah. Ia sudah retak sejak lama, dan aku baru saja menyentuh bagian yang paling rapuh. Dion tidak langsung menjawab. Ia berdiri kaku di hadapanku, napasnya berat, seperti seseorang yang baru saja kehabisan jalan keluar. Ruang keluarga terasa sunyi, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan, menghitung detik demi detik dari sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. "Aku bisa jelasin." Akhirnya ia berkata, kalimat itu selalu sama, selalu datang setelah semuanya terlambat. Aku duduk di sofa, menyilangkan tangan. Aku dengar kataku pendek. Dion mulai bicara tentang tekanan, tentang rasa gagal, tentang perasaan tidak dianggap sebagai kepala keluarga karena aku terlalu mandiri. Ia mengaku awalnya hanya ikut teman. Katanya hanya ingin mencoba. Katanya bisa berhenti kapan saja. Aku mendengarkan tanpa menyela. Bukan karena aku setuju, tapi karena aku ingin tahu seberapa jauh ia berani memelintir kenyataan. Velia itu cuma pelarian, katanya kemudian. Aku gak pernah niat ninggalin kamu. Aku tersenyum tipis. Senyum paling pahit yang pernah kubuat. Pelarian yang kamu biayai pakai uangku? Tanyaku pelan. Ia terdiam, menunduk. Anak-anak tahu. Lanjut. Dion menggeleng cepat. Jangan libatkan mereka. Justru itulah masalahnya. Anak-anak sudah terlibat. Entah ia sadar atau tidak. Mereka merasakan jarak, mendengar nada suara yang berubah, melihat ayah mereka semakin jarang ada. Aku butuh waktu, kataku. Dan mulai malam ini, kamu tidur di kamar tamu. Dion terkekeh. Jangan debat, potongku. Suaraku tenang, tapi tegas. Aku belum mengusirmu, tapi aku juga tidak mau berpura-pura semuanya baik. Malam itu aku mengunci pintu kamar. Aku memeluk Elara dan Aksa lebih lama dari biasanya. Mereka bertanya kenapa Papa tidak tidur di kamar utama. Aku hanya bilang, Papa sedang capek. Padahal yang capek sebenarnya aku. Saat rumah akhirnya sunyi, aku duduk sendirian di tepi ranjang. Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan karena cinta yang dikhianati saja, tapi karena aku sadar satu hal penting. Aku sudah memberi terlalu banyak, dan Dion sudah mengambil lebih dari yang seharusnya. Pagi berikutnya, aku membuat keputusan pertama yang mengubah segalanya. Aku menghubungi pengacaraku, bukan untuk bercerai. Belum, tapi untuk melindungi diriku dan anak-anakku. Karena jika Dion mengira pengakuannya akan membuatku kembali seperti dulu, ya, salah besar. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari perlawanan yang belum ia sadari akan datang. Aku tidak tidur nyenyak malam itu. Bukan karena menangis, tapi karena pikiranku bekerja tanpa henti. Selama ini aku terbiasa memimpin rapat besar, mengambil keputusan bernilai miliaran, dan menghadapi risiko bisnis. Tapi anehnya, urusan rumah tangga selalu kutangani dengan hati, bukan logika. Pagi itu, aku bangun dengan satu tekad baru. Aku mengantar anak-anak ke sekolah sendiri. Di mobil, Elara menatapku dari kaca spion. Mama kelihatan beda, katanya polos. Beda gimana? Tanyaku, lebih serius. Jawabnya jujur. Aku tersenyum tipis. Mungkin anakku benar. Aku memang tidak bisa lagi bersikap sama. Setelah itu, aku tidak langsung ke kantor. Aku menemui pengacaraku, seorang perempuan tegas yang sudah lama menanganiku urusan bisnis. Ia mendengarkan ceritaku tanpa menyela. Sesekali mencatat. Langkah pertama, katanya akhirnya,
Amankan aset, jangan sampai ada lagi akses bebas. Aku mengangguk. Hari itu juga, aku membekukan beberapa rekening bersama, mengubah akses digital, dan menarik kembali fasilitas yang selama ini Dion anggap biasa. Tidak ada drama, tidak ada pengumuman. Hanya tindakan. Siangnya, Dion menelepon berkali-kali. Aku tidak mengangkat, pesannya masuk bertubi-tubi. Kenapa kartu aku nggak bisa dipakai? Kita bisa bicarakan baik-baik. Jangan berlebihan. Aku membaca semuanya tanpa membalas. Sore hari, aku pulang lebih awal. Dion sudah menungguku di ruang keluarga. Wajahnya tegang. Kamu mempermalukan aku, katanya begitu aku masuk. Aku meletakkan tas, menatapnya lurus. Aku melindungi diriku. Kamu nggak percaya aku? Suaranya meninggi. Aku tertawa kecil, getir. Kepercayaan itu habis bukan karena aku, Dion, tapi karena pilihanmu sendiri. I.A. Tertium. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bingung. Dion terbiasa diurus. Ketika semua kemudahan ditarik, ia seperti kehilangan arah. Malam itu, aku duduk di balkon, menatap lampu kota. Aku tahu, ini baru langkah awal. Dion belum menyerah. Valia belum pergi, dan kebiasaan buruk tidak hilang hanya karena ketahuan. Tapi satu hal sudah berubah. Aku tidak lagi menunggu diselamatkan. Aku sedang menyelamatkan diriku sendiri. Dan di balik ketenangan yang kupaksakan, aku tahu perang ini baru saja dimulai. Sejak akses keuangannya dibatasi, Dion berubah. Bukan menjadi lebih baik, tapi lebih gelisah. Ia mulai sering keluar rumah tanpa tujuan jelas. Kadang pergi pagi, pulang dini hari. Kadang hanya duduk termenung di ruang tamu, menatap ponselnya berjam-jam. Aku tidak lagi menanyakan kemana atau dengan siapa. Aku memilih mengamati karena orang yang terpojok biasanya akan menunjukkan wajah aslinya. Suatu sore, Elara masuk ke kamarku dengan mata berkaca-kaca. Mama, Papa marah-marah di telepon. Aku takut, dadaku langsung mengeras. Aku memeluknya erat, menenangkan napas kecilnya yang gemetar. Dari luar kamar, suara Dion terdengar meninggi. Aku tahu ia sedang berbicara dengan seseorang. Nada suaranya penuh emosi, nyaris putus asa. Aku keluar kamar. Dion menoleh, wajahnya merah, rahangnya mengeras. Kemudian bentaknya. Anak-anak dengar. Jawabku dingin. Dan itu cukup. Ia menghela napas kasar, lalu pergi tanpa sepatah kata. Pintu depan dibanting keras. Aksa terbangun dan menangis. Malam itu, aku kembali harus menjadi penyangga bagi semuanya. Beberapa hari kemudian, Ardi meneleponku. Bu, saya rasa ibu perlu lihat ini. Kami bertemu di kantor. Ardi menunjukkan laporan terbaru. Dion mencoba meminjam uang ke beberapa relasi bisnis mengatasnamakan namaku. Beberapa bahkan menghubungi Ardi untuk memastikan kebenarannya. Aku tertawa kecil, tapi tidak ada humor di sana. Dia nekat, dan satu lagi, tambah Ardi pelan. Ada kabar dari keamanan apartemen. Pak Dion sering terlihat datang dengan kondisi tidak stabil. Aku menutup mata. Aku tidak perlu detailnya. Aku tahu maksudnya. Malam itu, Dion pulang dengan langkah sempoyongan. Bau yang menyengat langsung memenuhi ruangan. Aku berdiri di ujung tangga, menatapnya. Kamu mabuk? Tanyaku. Cuma capek. Jawabnya singkat, berusaha naik. Iya. Hampir jatuh. Aku tidak bergerak untuk menolong. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku sudah terlalu sering menjadi penyangga untuk seseorang yang tidak mau berdiri sendiri. Kamu sudah kelewatan, kataku tegas. Dan kamu mulai membahayakan anak-anak. Dion menatapku dengan mata merah. Untuk sesaat, aku melihat kemarahan bercampur ketakutan. Kamu nggak punya hak ngatur aku, katanya. Aku mengangguk pelan. Dan kamu nggak punya hak menghancurkan hidup kami. Malam itu, aku mengunci kamar anak-anak lebih awal. Aku duduk sendirian, memikirkan satu hal yang semakin jelas. Topeng Dion mulai retak. Dan saat topeng itu jatuh sepenuhnya, aku harus sudah siap karena yang akan muncul setelahnya. Bukan lagi suami yang kukenal. Pagi itu rumah terasa tegang. Dion tidak pulang semalaman. Anak-anak bertanya. Aku menjawab sekenanya. Aku tidak ingin mereka tumbuh dengan kebencian, meski kekecewaanku semakin menumpuk. Aku baru saja tiba di kantor saat ponselku berdering. No, tak dikenal. Bu, Kalista. Suara perempuan di seberang terdengar ragu. Saya dari sekolah Elara dan Aksa. Kami hanya ingin memastikan, apakah benar Pak Dion akan memindahkan anak-anak keluar kota? Darahku seakan berhenti mengalir. Apa maksudnya? Pak Dion datang kemarin sore mengurus berkas. Katanya sudah dibicarakan dengan ibu. Tanganku gemetar. Dion tidak hanya ceroboh, ia mulai bermain kotor. Aku menutup telepon dengan cepat dan langsung menelepon pengacaraku. Dalam hitungan jam,
Kami mengajukan surat resmi ke sekolah. Semua keputusan terkait anak harus dengan persetujuanku. Siang itu, Dion muncul di kantor. Wajahnya kusut, tapi sorot matanya tajam. Kamu ngadu ke pengacara? Tanyanya tanpa basa-basi. Kamu datang ke sekolah anak-anak tanpa izinku? Balasku datar. Aku ayah mereka, teriaknya. Dan aku ibu yang selama ini melindungi mereka. Jawabku pelan tapi menenkap. Jangan pernah jadikan anak-anak alat. I terdiam. Lalu tertawa pendek, tawa yang membuatku merinding. Kamu pikir? Kamu menang, katanya sinis. Aku bisa bikin kamu terlihat jahat, dingin, ibu yang cuma mikirin uang. Saat itu, aku paham. Ia tidak lagi berusaha memperbaiki keadaan. Ia sedang menyusun cerita versinya sendiri. Malamnya, aku menerima pesan anonim. Foto-foto lama, potongan, kalimat, sudut pandang yang sengaja dipelintir. Seolah aku adalah istri yang menelantarkan suami. Aku menatap layar lama sekali, lalu menghapus semuanya. Karena aku tahu satu hal penting. Orang yang terdesak akan berbohong lebih keras. Dan jika Dion ingin perang opini, aku tidak akan terpancing emosi. Aku akan menjawab dengan fakta. Karena di titik ini, aku tidak hanya bertarung untuk diriku sendiri, tapi untuk masa depan dua anak yang bergantung padaku. Dan aku bersumpah, aku tidak akan kalah. Aku tahu Dion tidak akan berhenti. Orang seperti dia tidak mundur ketika tertangkap. Basah mereka justru menyerang dengan lebih nekat. Pagi itu, namaku mulai disebut-sebut. Bukan di media besar, tapi di lingkaran kecil yang berbahaya. Grup relasi, bisik-bisik sosialita. Obrolan orang-orang yang dulu memujiku, lalu diam-diam menilai, ceritanya rapi, terlalu terapi. Istri dengan terlalu sibuk kerja, menelantarkan suami, membatasi uang, membuat pria tertekan. Aku membaca semuanya tanpa bereaksi, karena aku tahu Dion bukan tipe orang yang mampu menyusun narasi sehalus itu sendirian. Dan dugaanku benar. Sore itu, Ardi datang dengan wajah serius. Bu, Velia mulai muncul ke beberapa relasi. Sekretarinya sangat memihak Dion. Aku menghela napas pelan. Jadi mereka sudah satu suara. Dan ini, lanjut Ardi, menyerahkan satu map. Kami temukan transaksi di rekening Dion, taruhan besar. Bukan 1-2 kali. Aku membuka map itu perlahan. Angkanya membuat dadaku sesak. Ini bukan lagi kebiasaan. Ini kecanduan. Bisa kita buktikan? Tonyak, bisa. Dan kuat. Jawab Ardi. Malamnya, Dion pulang lebih awal dari biasanya. Ia duduk di hadapanku dengan wajah yang dibuat tenang. Kita harus bicara, katanya. Aku mengangguk. Aku setuju. Ia mulai memainkan perannya. Bicara soal perubahan. Soal ingin rehat. Soal rindu keluarga. Kata-katanya terdengar seperti skrip yang dihafal. Aku menunggunya selesai. Lalu meletakkan map itu di meja. Apa ini? Ternyata wajah Dion pucat. Tangannya gemetar saat membuka. Ia tidak membaca lama. Ia cahek. Kamu ngintip aku? Bentaknya. Aku melindungi hidupku. Jawabku tenang. Dan hidup anak-anakku. Ia berdiri, mondar-mandir, lalu berhenti tepat di depanku. Kamu mau hancurin aku? Aku menatapnya lurus. Tidak. Kamu sudah melakukannya sendiri. Keheningan jatuh di antara kami. Untuk pertama kalinya, aku melihat Dion benar-benar kalah. Bukan karena aku berteriak, tapi karena kebenaran akhirnya menamparnya. Dan di dalam hatiku, aku tahu, ini bukan akhir pertengkaran. Ini adalah titik di mana kebenaran mulai menggigit balik. Setelah malam itu, Dion berubah sikap, bukan menjadi lebih baik, tapi lebih berhati-hati. Ia jarang bicara, jering merah, terlalu tenang, seperti seseorang yang sedang menyusun langkah berikutnya. Dan itu justru membuatku waspada. Aku mulai mencatat semuanya. Jam pulang Dion, kemana ia pergi? Siapa yang ia hubungi? Bukan karena aku ingin mengontrol, tapi karena aku tidak mau lagi buta. Aku belajar dari kesalahanku sendiri. Di sisi lain, aku juga mulai membangun kembali bentengku. Aku memindahkan beberapa aset atas nama anak-anak. Aku menyusun ulang struktur kepemilikan. Semua legal, semua rapi. Dion tidak tahu setengahnya. Suatu malam, ia duduk di hadapanku dengan wajah yang dibuat lembut. Aku mau masuk rehabilitasi, katanya. Aku serius kali ini. Aku menatapnya lama. Kapan? Secepatnya. Tapi aku butuh dukungan kamu. Aku mengangguk pelan. Dukungan bukan berarti akses tanpa batas. Wajahnya menegang. Kamu masih nggak percaya? Aku menarik napas. Kepercayaan tidak kembali dengan janji, tapi dengan konsistensi. Ia terdiam, lalu berkata lirih. Kalau aku benar-benar berubah, kamu masih mau bertahan? Pertanyaan itu menghantamku lebih keras dari yang kuduga. Aku terdiam, bukan karena aku tidak punya jawaban, tapi karena jawabannya tidak sederhana. Aku akan lihat dari tindakanmu. Jawabku jujur. Bukan
kata-katamu. Beberapa hari kemudian, Dion benar-benar masuk ke pusat rehabilitasi. Aku mengantar. Anak-anak melambaikan tangan. Aku tersenyum untuk mereka. Meski dadaku terasa berat, di mobil dalam perjalanan pulang, aku menyadari satu hal penting. Aku sudah menarik garis antara empati dan pembiaran, antara cinta dan pengorbanan buta. Dan apapun yang terjadi setelah ini, aku tidak akan pernah lagi melangkah mundur ke versi diriku yang dulu. Perempuan yang terlalu sabar, sampai lupa menjaga dirinya sendiri. Rumah terasa lebih sunyi sejak Dion masuk rehabilitasi. Tidak ada lagi suara langkah tengah malam. Tidak ada bau asing. Tidak ada ketegangan yang menggantung di udara. Seharusnya aku merasa lega, tapi justru ketenangan itu membuatku gelisah. Anak-anak mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Elara lebih ceria. Aksa tidur lebih nyenyak. Dari senyum mereka, aku tahu keputusanku tidak salah. Namun di sudut pikiranku, ada satu bayangan yang belum pergi. Aku tahu perempuan itu tidak akan diam, dan firasatku terbukti. Suatu pagi, salah satu klien lamaku membatalkan kerjasama. Alasannya terdengar klise. Kami ingin fokus ke arah lain, tapi Ardi tahu. Dan aku pun tahu ini bukan kebetulan. Nama ibu disebut-sebut. Kata Ardi, hati-hati. Katanya ibu terlalu sibuk dengan urusan pribadi. Aku tersenyum tipis. Mereka berharap aku goyah. Alih-alih panik, aku justru mempercepat langkah. Aku mengambil alih negosiasi penting sendiri. Aku muncul di ropet-ropet strategis. Aku memastikan semua orang melihat satu hal. Aku baik-baik saja. Malam itu, aku menerima telepon dari pusat rehabilitasi. Bu Kalista, kami perlu memberitahu, Pak Dion kedatangan tamu. Dadaku mengeras. Siapa? Ada seorang perempuan mengaku teman lama. Kami menolak. Tapi ia cukup memaksa. Aku menutup mata. Velia, setelah telepon itu, aku duduk lama di ruang kerja. Aku tidak marah. Aku tidak kaget. Aku hanya semakin yakin. Ini belum selesai. Aku membuka laptop, mengakses dokumen yang selama ini kusimpan. Rapat-rapat, catatan, bukti, jejak, transaksi, percakapan. Semua yang selama ini aku kumpulkan dengan sabar. Jika Velia ingin bermain di area abu-abu, aku akan menyeret semuanya ke cahaya. Karena badai tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang, ia datang diam-diam, dan hanya orang yang siap yang akan tetap berdiri. Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang kuduga. Bukan tentang Dion, tapi tentang aku. Ada yang bilang, aku dingin. Ada yang bilang, aku kejam karena meninggalkan suami saat ia jatuh. Narasinya rapi, simpatik, dan jelas bukan tanpa arahan. Aku mendengarnya dari orang lain. Dari bisik-bisik yang sengaja disampaikan padaku. Seolah mereka ingin melihat reaksiku. Dan untuk pertama kalinya, aku lelah. Bersabar, aku menemui Velia. Bukan di tempat tersembunyi, tapi di sebuah kafe terbuka. Aku duduk duluan. Sok datang. Senyumnya dibuat manis, terlalu manis. Kamu kelihatan kuat, katanya. Aku kira kamu bakal hancur. Aku menatapnya tenang. Aku nggak datang buat adu emosi. Ia menyandarkan diri, percaya diri. Aku cuma peduli sama Dion, peduli yang sampai ke rehabilitasi. Tanyaku, pelan. Senyumnya sedikit retak. Aku mengeluarkan ponsel, memperlihatkan beberapa tangkapan. Layar, percakapan, jadwal, transfer kecil yang berulang. Cukup untuk membuktikan keterlibatannya, tapi belum cukup untuk menghancurkannya. Ini peringatan, kataku. Berhenti ikut campur. Atau aku buka semuanya. Velia tertawa kecil, tapi matanya dingin. Kamu pikir kamu bisa mengancam aku? Aku tidak mengancam. Jawabku tenang. Aku memilih berhenti mengalah. Kami berpisah tanpa kata pamit. Tapi aku tahu, pertemuan itu bukan akhir. Itu adalah pemicu. Malamnya, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Aku bukan bangga telah bersikap keras, tapi aku juga sadar, jika aku terus diam, aku akan dilindas. Aku menatap anak-anakku yang tertidur. Di wajah mereka, aku menemukan keberanian. Aku tidak tahu bagaimana akhir cerita ini. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan lagi menjadi korban dari kebaikanku sendiri. Peringatanku pada Velia ternyata tidak membuatnya mundur. Justru sebaliknya, ia mempercepat langkahnya. Pagi itu, Ardi datang dengan wajah tegang. Bu, ada laporan masuk. Dion mengajukan permohonan akses ke salah satu rekening perusahaan, mengatasnamakan kebutuhan pasca rehab. Aku menutup mata sejenak. Jadi, ini rencananya memainkan kartu simpati. Ditolak, kataku singkat, dan catat semuanya. Tak lama kemudian, Dion menelepon. Suaranya lembut, hampir memohon. Aku cuma mau mulai dari nol, katanya. Aku butuh kesempatan. Kamu butuh tanggung jawab dulu, jawabku. Bukan uang. Nada suaranya berubah.
Kamu sengaja bikin aku terlihat buruk. Aku menarik napas panjang. Kamu yang memilih jalan ini, Dion. Telepon ditutup. Dan sejak saat itu, tekanan datang bertubi-tubi. Satu demi satu, orang-orang yang dulu memujiku mulai menjaga jarak. Undangan berkurang. Pertemuan ditunda. Aku tahu ini kerja Velia menyebar keraguan. Menanam racun pelan-pelan. Tapi kali ini, aku tidak sendirian. Sore itu, aku bertemu seseorang yang sudah lama tak kulihat. Seorang rekan lama ayahku. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Ayahmu pernah bilang, kalau suatu hari kamu diserang, jangan takut kotor. Kebenaran itu keras, tapi adil." Kata-kata itu menguatkanku. Malamnya, aku membuka kembali semua berkas. Aku tidak lagi ragu, aku tidak lagi menahan. Jika mereka ingin memainkan permainan kotor, aku akan membuka papan catur. Karena topeng yang dipakai terlalu lama, pasti akan retak. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Aku tidak lagi menunggu. Menunggu hanya memberi mereka waktu untuk menyusun kebohongan baru. Pagi itu, aku mengundang beberapa pihak kunci rekan bisnis lama ayahku, pengacara perusahaan, dan auditor independen. Tidak apa, tapi cukup untuk membuat satu hal jelas. Aku serius. Mulai hari ini, kataku di ruang rapat, semua transaksi yang berkaitan dengan Dion dan pihak di luar struktur resmi akan diaudit ulang. Tidak ada nada marah. Tidak ada ancaman. Justru itu yang membuat ruangan terasa tegang. Sore harinya, kabar itu sampai ke Dion. Ia datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Wajahnya bukan lagi wajah orang yang memohon, tapi wajah seseorang yang terpojok. "Kamu sengaja menjatuhkan aku," katanya tajam. Aku menatapnya tanpa gentar. "Aku menyelamatkan apa yang kamu rusak." Ia tertawa sinis. "Velia bilang kamu tidak akan berani sejauh ini." Jadi namanya disebut dengan begitu mudah sekarang. "Aku sudah terlalu lama berani sendirian," jawabku. "Sekarang aku hanya berhenti pura-pura lemah." Aetherium. Untuk pertama kalinya, Dion tidak punya kalimat balasan. Malam itu, Ardi mengirimkan pesan singkat. Bukti, tambahan, masuk. Transfer ke pihak ketiga. Nama Velia muncul. Jelas. Dadaku berdebar, tapi bukan karena takut. Karena potongan puzzle akhirnya lengkap. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku terlihat lelah, tapi mataku tidak lagi ragu. Aku tahu, episode berikutnya bukan tentang pembelaan, bukan tentang klarifikasi. Ini tentang konsekuensi. Dan untuk siapapun yang mengira aku akan terus diam demi menjaga nama baik, mereka salah besar. Karena permainan sudah kubalikkan. Dan kali ini, aku yang menentukan akhirnya. Pagi itu, hujan turun pelan. Seperti tahu, ada sesuatu yang akan berakhir. Aku duduk di ruang rapat dengan wajah tenang. Di hadapanku, pengacara membacakan laporan audit. Angkanya jelas, Alunia Rapi. Nama Dion dan Velia tidak lagi samar mereka tercetak, dan tak bisa disangkal. Dengan bukti ini, kata pengacara, ibu memiliki dasar kuat untuk memutus semua akses dan menempuh jalur hukum. Aku mengangguk. Lakukan. Tidak ada gemetar, tidak ada air mata. Semua itu sudah habis, jauh sebelum hari ini. Siang harinya, Dion datang lagi. Kali ini tanpa amarah. Tempat wajahnya kosong. "Aku kalah," katanya lirih. Aku menatapnya lama. Pria yang dulu kupilih, kubanggakan, dan kubelakini berdiri sebagai orang asing. "Kamu tidak kalah hari ini," jawabku pelan. "Kamu kalah saat memilih menghancurkan keluargamu sendiri." Aetherium tidak membantah, karena untuk pertama kalinya, ia tahu aku tidak akan mundur lagi. Aku menyerahkan satu map kepadanya. "Surat, kesepakatan, batas yang tegas. Aku akan tetap memastikan kamu sembuh," kataku. "Sebagai ayah anak-anakku, tapi hidupku bisnisku bukan lagi tempatmu." Air matanya jatuh, tapi aku tidak lagi merasa bersalah. Malamnya, aku memeluk anak-anakku lebih lama dari biasanya. Elara tertidur di pundakku. Aksa menggenggam jariku. Di momen itu, aku tahu aku memilih dengan benar. Aku tidak menjadi perempuan kejam. Aku hanya berhenti menyelamatkan orang-orang yang dengan sadar memilih menenggelamkanku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa utuh. Bukan karena aku menang, tapi karena aku kembali menjadi diriku sendiri. Aku pikir setelah semua keputusan itu diambil, hidup akan langsung terasa ringan. Ternyata tidak. Keesokan harinya, namaku muncul di beberapa pemberitaan bisnis. Tidak frontal, tapi cukup menusuk. Restrukturisasi internal, konflik rumah tangga berdampak ke perusahaan. Bahasa mereka rapi, tapi arahnya jelas menguji ketenanganku. Ardi menelepon pagi-pagi. "Bu, saham kita stabil, tapi ada pihak yang mencoba membangun opini. Nama Velia disebut di belakang layar." Aku tersenyum tipis. "Yorkin, kebenaran tidak perlu teriak." Siangnya,
Aku dipanggil ke sekolah anak-anak. Bukan karena masalah besar, hanya perubahan perilaku kecil. Elara lebih pendiam. Aksa lebih mudah marah. Luka tidak selalu berdarah, tapi tetap terasa. Di mobil, aku berkata pelan. Ibu mungkin terlihat sibuk, tapi kalian tetap nomor satu. Elara menatapku lama. Ibu sedih? Tapi ibu kuat. Ia mengganggek, lalu memelukku. Pelukan itu lebih menyembuhkan daripada apapun. Sore harinya, pengacara mengabarkan perkembangan penting. Velia mencoba menghubungi Dion, meminta bantuannya melunakkan situasi. Terlambat, semua jalur sudah tertutup. Dia panik, kata pengacara, dan panik membuat orang ceroboh. Malam itu, aku menerima satu pesan tak dikenal. Kalau kamu hancurkan aku akan buka semua rahasiamu. Aku membaca sekali, lalu ku hapus. Tidak semua ancaman layak ditanggapi. Beberapa cukup dihadapi dengan diam yang percaya diri. Aku berdiri di balkon, menatap kota. Angin malam dingin, tapi pikiranku jernih. Aku tidak lagi berusaha terlihat kuat. Aku memang kuat karena aku memilih bertanggung jawab atas hidupku sendiri. Besok, akan ada rapat besar. Akan ada keputusan lanjutan. Akan ada konsekuensi yang tidak menyenangkan. Tapi aku siap, karena harga dari semua pilihan memang tidak murah. Namun, untuk pertama kalinya, aku membayar dengan tenang. Dan tanpa penyesalan, pagi itu terasa berbeda. Bukan karena ada pengumuman besar, tapi karena dadaku tidak lagi sesak. Rapat berjalan singkat dan tegas. Dewan menyetujui restrukturisasi penuh. Semua akses Dion resmi dicabut. Nama Velia disebut bukan sebagai gosip, tapi sebagai catatan hukum. Tidak ada drama, tidak ada teriakan. Hanya keputusan yang akhirnya tiba di garis akhir. Selesai rapat, aku duduk sendiri sejenak, mengingat semua hari saat aku menutup mata demi menjaga rumah tangga yang sudah retak. Saat aku berpikir bertahan, berarti berkorban. Padahal, bertahan tanpa batas hanya membuatku hilang perlahan. Ardi menghampiri. Ayah ibu pasti bangga, katanya pelan. Aku tersenyum. Aku baru sekarang mengerti maksudnya. Siang itu, aku menjemput anak-anakku lebih awal. Kami pulang tanpa mampir kemana-mana. Di rumah, kami memasak sederhana, tertawa kecil, cedak mewah, tapi hangat. Malamnya, aku membuka lembar baru. Bukan dengan menulis dendam, tapi dengan menyusun ulang hidup. Rencana, kerja, jadwal, anak-anak, dan ruang untuk diriku sendiri, sesuatu yang lama kutunda. Dion tidak menghubungiku lagi. Dan anehnya, aku tidak merasa kosong. Aku merasa selesai. Aku berdiri di depan cermin. Wajahku masih sama, tapi sorot mataku berbeda. Lebih berani. Aku tidak menang karena menghancurkan mereka. Aku menang karena memilih diriku dan masa depan anak-anakku. Ini bukan akhir yang gemuruh, tapi ini akhir yang adil. Dan dari sini, aku akan melangkah tanpa takut, tanpa menoleh, dan tanpa kehilangan siapa diriku sebenarnya.